Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh berjumpa, boleh berdoa bersama, dan juga membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, memahami firman-Mu, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami mengarahkan hati pikiran kami, membuka hidup kami bagi Tuhan, memohon agar Tuhan berfirman, mengajar, membentuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama membuka Matius 6 ayat yang ke-9. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 13, di sana ada sebuah doa yang sangat terkenal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada kita, yakni doa Bapa Kami. Nah, saya mengajak kita memperhatikan bagian pertama dari doa Bapa Kami, di mana dalam Matius 6 ayat yang ke-9 Tuhan Yesus berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Sampai sebenarnya jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak kasih Tuhan, dalam buku berjudul Knowing God, atau kalau dalam bahasa Indonesia diberi judul Mengenal Allah, J. Packer, sang penulis, mendorong umat Kristen termasuk setiap kita bukan hanya mengetahui tentang Allah, tetapi kita harus mengenal Allah. Nah, apa perbedaan antara mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah? Mengetahui tentang Allah berarti seseorang memiliki pengetahuan secara informatif yang didapat dari apa yang dia dengar, apa yang dia baca, tetapi dia tidak mengalami perjumpaan dan interaksi bersama dengan Tuhan. Berbeda dengan mengenal Allah. Mengenal Allah menunjuk kepada sebuah pengetahuan yang didapat dari sebuah relasi, sebuah interaksi dengan Allah. Misalnya, beberapa di antara kita mungkin hanya berjumpa dengan saya melalui media YouTube. Bapak Ibu kemudian berkata, oh saya tahu tentang Pak Surya. Tetapi saya belum mengenal Pak Surya karena saya belum pernah berjumpa, berinteraksi dengan Pak Surya. Jadi Bapak Ibu mengetahui hanya sekedar bersifat informatif. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Tetapi mengenal, berbicara tentang relasional. Kita sudah berinteraksi, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dalam bukunya J. Packer mendorong kita bukan hanya mengetahui tentang Allah, tetapi mengenal Allah. Kenapa? Karena mengenal Allah, sadar atau tidak, akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk mempengaruhi doa-doa kita. Karena itu seorang penulis bernama Leila Gifty Akita, dia pernah berkata bahwa doa adalah cara untuk mengenal Allah. Doa adalah jalan untuk mengenal Allah. Dan dalam kesempatan yang berbeda, Leila Gifty Akita berkata, tugas saya berdoa dan saya tahu Tuhan mendengar doa saya. Jadi Bapak Ibu, Leila Gifty Akita kaitkan antara doa dan mengenal Tuhan. Dia berkata bahwa kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya mungkin tidak berdoa.
Kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya mungkin berdoa hanya ala kadarnya, karena saya tidak tahu apakah Tuhan mendengar doa saya atau tidak. Tetapi karena saya mengenal Tuhan, maka saya tahu Tuhan pasti mendengar doa saya. Di sisi lain, Laila kita pun ingin mengatakan bahwa kita harus berdoa, karena melalui doa kita dapat mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada keterkaitan yang sangat erat antara doa dan pengenalan akan Tuhan. Nah, yang menarik ada dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dia membuka doa itu dengan sebuah frasa, yakni Bapa kami yang di sorga. Saudara sekalian, frasa ini sangat penting. Karena frasa ini berfungsi seperti alamat pada sampul surat. Kalau kita menulis surat, kita menuliskan alamat tujuan. Kita tahu kemana seharusnya surat ini pergi. Dan kita berharap surat ini tiba di tangan yang tepat. Nah, frasa Bapa kami yang di sorga menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa yang di sorga. Dan secara tidak langsung, frasa Bapa kami yang di sorga pun mendorong kita untuk berdoa hanya kepada Bapa yang di sorga. Kenapa kita hanya boleh berdoa kepada Bapa yang di sorga? Alasan yang pertama, karena Bapa kita adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup. Hal ini diungkapkan dengan tegas dan jelas oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Ketika di sana Nabi Yesaya berkata, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati, dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita sebut sebagai Bapa yang di sorga. Tidak heran kalau di dalam 10 hukum, di sana Tuhan melalui Musa melarang kita untuk menyembah Allah lain. Karena memang hanya Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, hanya Dia Allah yang hidup dan Allah yang sejati. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita hanya boleh berdoa kepada Allah? Karena Allah kita, Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Artinya, ketika dikatakan Allah Maha Tahu, Dia tahu segalanya, termasuk juga tahu apa yang akan kita doakan, tahu kebutuhan kita, dan yang paling penting, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan dengan kuasanya, Dia memberikan yang terbaik bagi umatnya. Karena itu ketika kita berdoa, kita harus benar-benar berdoa dengan sebuah keyakinan. Allah kita, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Bapa yang di sorga? Karena Dia Allah yang transenden, Dia Allah yang Maha Besar, Maha Mulia, Maha Kuasa, yang jauh dari kita, tetapi mau menjadi sama dengan manusia demi keselamatan kita semua. Dia bukan hanya transenden, tetapi Dia imanen. Dia bukan hanya jauh di sana, tetapi Dia dekat dalam kehidupan kita. Karena itu ketika peristiwa Natal sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf yang sedang galau, mengetahui Maria hamil sebelum mereka menikah, dan malaikat itu kemudian berkata, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah kita, Allah yang dekat, Dia bukan hanya Maha Kuasa, bukan hanya Maha Tahu, bukan hanya Maha Mulia,
tetapi Dia dekat dengan kita, ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kenapa kita berdoa kepada Bapa yang di surga? Karena sebutan Bapa itu sendiri menunjukkan bahwa kita hanya bisa menjadi umat Allah karena pengorbanan Kristus. Kita hanya bisa berdoa karena pengorbanan Kristus. Kalau tanpa pengorbanan Kristus, maka kita tidak mungkin bisa berinteraksi dengan Allah secara langsung dalam doa-doa kita. Tanpa pengorbanan Kristus, kita masih jauh dari Tuhan, dan kita tidak mungkin dapat memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Jadi Bapak dan kasih Tuhan, ketika kita berdoa, kita harus berdoa kepada Bapa yang di surga. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mulia, Bapa yang sejati, Bapa yang hidup, yang mendengar setiap doa kita, tahu yang terbaik untuk kita, dan dengan kuasanya Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, menyadari hal ini, tentu seharusnya kita berdoa dengan penuh rasa syukur. Berdoa dengan rasa syukur karena Kristus telah mati untuk kita, sehingga kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Berdoa dengan rasa syukur karena kalau bukan pengorbanan Kristus, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bapa. Kita harus berdoa dengan penuh rasa syukur. Dan rasa syukur itu akan mendorong kita untuk rajin berdoa. Bukan sekedar berdoa ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, dalam kesulitan, tetapi berdoa setiap waktu, setiap saat. Doa mewarnai langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan doa. Dan kita pun harus berdoa dengan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Dia pasti memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita berdoa, jangan bayangkan kita sedang berdoa di ruang kosong. Kita berdoa kepada Bapa yang di sorga, Allah yang hidup, yang sejati, yang mendengar doa kita, dan yang akan memberikan yang terbaik sebagai jawaban doa kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, saya berdoa kepada Bapa yang di surga. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mulia, Bapa yang menyertai kehidupan saya, yang tidak pernah meninggalkan saya. Yang menarik adalah dalam kalimat ini Tuhan Yesus berkata demikian, Bapa kami yang di surga. Menarik bagaimana Tuhan Yesus menggunakan kata ganti jamak, bukan tunggal. Bukan Bapa saya yang di surga, tetapi Bapa kami yang di surga. Penggunaan kata ganti ini paling tidak mengingatkan kita bahwa Allah bukan properti kita pribadi. Allah ada bukan untuk menuruti keinginan kita. Allah ada bukan untuk memuaskan nafsu ego kita. Allah ada untuk semua manusia, bahkan seluruh ciptaan. Karena Dia bukan properti kita pribadi, maka kita tidak boleh memaksa Dia untuk menuruti apa yang kita inginkan. Sebaliknya, ketika kita menghayati bahwa Dia adalah Bapa dari semua orang percaya, Bapa dari seluruh ciptaan, maka kita pun belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi semua orang, bagi seluruh ciptaan. Dan ketika apa yang kita pinta itu tidak membawa kebaikan bagi semua orang, bagi seluruh ciptaan, maka tentu Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Frasa Bapa kami di surga pun mengingatkan kita untuk menanggalkan ego kita dan belajar mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, menyadari hal ini tentunya
kita berdoa dalam kerendahan hati. Kita berdoa juga dengan tujuan yang benar, bukan untuk memuaskan nafsu ego kita, tetapi memohon agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi semua orang. Dan kita percaya doa yang dipanjatkan dengan hati yang seperti itu, pasti Tuhan dengar. Dan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang, berdoalah dengan iman, dengan keyakinan. Panggil dia dengan sebutan Bapa, karena dia mengasihi kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada saat ini boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu. Dan bersyukur karena kami diingatkan betapa pentingnya kami memiliki pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama saat ini. Firman yang mengingatkan kami, memotivasi, mendorong kami untuk mengenal Engkau, untuk berinteraksi dengan Engkau, untuk berkomunikasi, membangun relasi dengan Engkau. Karena ketika kami mengenal Engkau, maka kami dapat hidup, beribadah, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan bersyukur karena saat ini Tuhan mengajar kami untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur karena kami boleh memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Ketika kami memanggil Engkau dengan sebutan Bapa, kami merasa Engkau dekat. Engkau mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami selalu dekat dengan Engkau. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik dalam pandangan-Mu, dalam hikmat-Mu, bagi setiap kami, umat-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing untuk usaha pekerjaan kami, Tuhan yang berkati, untuk studi kami, studi anak-anak kami, Tuhan juga tolong dan berkati, untuk keluarga kami berikan damai dan sukacita selalu. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Dan bagi kami semua, Tuhan tolong berikan kepada kami kesehatan, dan biarlah dengan kesehatan kami boleh terus melayani Tuhan. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang terus berkasih karunia memimpin dan menyertai gereja-Mu, memampukan kami terus bertumbuh, berbuah dengan lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena COVID boleh semakin membaik, tetapi kami terus berdoa agar Tuhan menolong, sehingga COVID tidak kembali merusak lebih jauh, tetapi boleh benar-benar berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami. Yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Dan saat ini hamba memohon, Bapa ulurkan tangan kasih-Mu, curahkanlah berkat-Mu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah, Dia dekat dengan saudara. Dia berjalan dengan saudara. Dia memimpin menyertai saudara, memberikan damai sejahtera, sukacita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari.